Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Garasi Mobil Bekas. Gue Muhammad Fahri dan kali ini kita akan sedikit bercerita tentang impresi berkendara dari sebuah MPV keluarga Indonesia yang sangat fenomenal. Dia kurang lebih punya life cycle produk 43 tahun sejak kemunculannya di Indonesia. Dia adalah Toyota Innova Reborn tahun 2018. Ini adalah seri diesel tipe G manual transmisi. Nah, gue sedikit bercerita daripada manual transmisinya karena kebanyakan daripada konsumen lebih banyak memilih untuk automatic transmission diesel. Memang secara torsi dia lebih punya torsi yang besar, kemudian dia juga punya kepraktisan dan kenyamanan dalam berkendara khususnya di kota-kota besar. Tapi tipe manual ini juga nggak kalah menariknya untuk dikendarai karena ini seri mesin yang lebih baru dibandingkan dengan Innova yang generasi kelima. Dia mengusung seri mesin 2GD, sebelumnya 2KD. Dari horsepower ada kenaikan sebanyak 47 horsepower ya, dari 102 horsepower menjadi 149 horsepower. Ditambah variable nozzle turbo, kemudian ditambah juga intercooler sama seperti yang ada di varian Fortuner VRZ. Rasio perbandingan giginya dia juga lebih sempurna dibandingkan dengan rasio perbandingan gigi yang ada di Nova 2KD. Jadi macam kayak gimana sih rasa berkendara dari Innova diesel manual ini. Nah, selain daripada itu gue sedikit bercerita di tahun 2000-an, di awal 2000-an, Toyota Kijang ini sempat menjadi salah satu ikon simbol batas atas batas bawah dari sebuah kemapanan keluarga di Indonesia. Jadi kalau misalkan orang atau keluarga yang baru bisa kebeli namanya Toyota Kijang kotak, itu tuh menjadikan salah satu simbol bahwa keluarga tersebut baru bisa kebeli mobil. Nah, yang kedua, batas tengah-tengahnya kalau misalkan keluarga di Indonesia itu udah pakai namanya Kijang Grand atau Kijang Super, nah itu adalah menjadi salah satu ciri bahwa keluarga tersebut masuk ke dalam golongan kelas menengah. Nah, untuk yang di atasnya Toyota Kijang LGX atau Toyota Kijang Kapsul pada saat itu, apalagi Toyota Kijang Krista, menjadikan salah satu simbol kemapanan dari sebuah keluarga di Indonesia. Cuman rasa-rasanya untuk tahun 2020 zaman sekarang orang udah nggak patokan lagi terhadap itu dan orang lebih berpikir terhadap kepraktisan ya. Dan line up produk yang ada di dealer juga sekarang semakin banyak, jadi udah nggak bisa lagi menjadi patokan ini keluarga kaya atau kayak gimana ya. Nah, lanjut aja kita langsung nyobain daripada rasa berkendara si Innova diesel manual. Yang akan gue bahas di sini adalah gimana sih rasa kuplingnya, apakah keras atau misalkan trouble apa, kemudian dari rasa berkendara di dalam kabinnya, kemudian dari impresi akselerasinya. Nah, sedikit informasi dari Innova Kijang Reborn ini, dia lebih panjang kurang lebih 155 mm atau kalau ini 15,5 cm, atau dia setara dari ukuran keramik standar 30 cm-an ya. Jadi setengah keramik dia lebih panjang dibandingkan dengan Innova generasi kelima. Kemudian dia juga lebih melebar 65 mm dan lebih meninggi kurang lebihnya berapa ya? Ya pokoknya lebih tinggi lah. Jadi buat teman-teman yang lagi cari Innova Reborn, pastiin dulu isi garasi kalian bisa terisi dengan proper untuk Toyota Kijang ini. Jangan sampai teman-teman nambah manfaat mendapatkan Toyota Innova Reborn ini dengan mengurangi manfaat daripada kepentingan umum. Contohnya misalkan beli mobil ini ujung-ujungnya malah ada salah satu mobil yang dikorbanin untuk parkir di depan rumah kalian. Itu mengurangi manfaat daripada kepentingan umum, guys. Jangan dicontoh. Jadi beli mobil pastiin dulu garasinya ada ya. Oke, guys. Jadi untuk standar sekarang tuh kayaknya kalau yang namanya transmisi manual di tipe Toyota, dia kalau untuk starting engine-nya harus dengan menginjak pedal kopling. Nah, yang pertama gue rasain koplingnya sih, ini sekedar informasi terlebih dahulu ya. Odometer sekarang untuk Innova yang lagi gue coba ini di 15.000 km. Tahunnya 2018, jadi 2 tahun masih garansi lah ya, setahun lagi lah. Biasanya 3 tahun kan Toyota, atau setara 50 apa 100 ribu lah, lupa gue. Oke, pertama gue masukin gigi satu dulu.
ini masih empuk banget, kuplingnya masih empuk. Terus juga memang secara karakteristik untuk model mobil zaman sekarang kayaknya kalau untuk yang transmisi manual itu dia kalau nggak empuk pasti bakal lebih banyak ditinggalin oleh konsumen ya, kalau dia punya karakteristik kupling yang cukup keras gitu maksud gua. Dari gigi 1 set. Ini sampai RPM 2000 lebihan ya, 2200, 2300. Bentar, gua hitung dulu. 2500 itu kecepatannya 20 km per jam. Dari hasil observasi gua beberapa hari pakai Innova Reborn, khususnya yang varian diesel, dan hasil setelah cek-cek gua dengan teman-teman sesama pedagang mobil, jadi si Innova diesel ini dia punya salah satu kelemahan ketika ada di posisi idle atau di posisi RPM 900 sampai 1100-an lah ya. Dia ada kayak kecelakaan udara yang jadi neken ke gendang telinga gitu. Padahal untuk varian yang di Toyota VRZ, Toyota Fortuner VRZ itu nyaman sama sekali. Tapi don't worry, ini juga masih kedap untuk mobilan kelasan begini ya. Dia masuknya kan medium MPV. Jos ya memang masih pendek lah ya, tapi ya segini nggak terlalu pendek-pendek banget menurut gua. Oke guys, kita cobain dulu ya dari pertama kali nyoba, dari pertama kali start. Gigi 1 mulai. (2500) baru pindah gigi gua tadi, 20 km per jam lebih. Ini gigi 2 nih, biasanya juga masih agak pendek. Ini udah 2500 RPM, hampir mau 3000, baru lewatin 40 km per jam. Baru mulai nyaman memang di gigi 3 lah. Kita jos di jalan tol. Nih kalau buat teman-teman yang paham, di Bandung ini adalah gerbang tol Paster yang biasanya macet. Ini di sana biasanya antrian sampai kurang lebih 3 km menuju weekend. Kebenaran gue ini hari Jumat syutingnya, seharusnya sih macet, tapi udah hampir 3 bulan orang-orang pada stay home menghindari COVID-19. Akhirnya lowong terus. Yang kasihan sih para pedagang yang bekerja di sektor pariwisata lah ya, pasti kena impact banget. Termasuk gua juga di sektor industri jual beli mobil juga ya, kena dampaknya juga. Tapi kita syukurin aja guys, ikhtiar sebisa mungkin, sambil kita juga berdoa nggak lepas-lepas ya. Pertolongan Allah nyata, dah gitu aja, titik. Set, ini gigi 3 dulu nih gua masukin. Gigi 3 RPM-nya di 3200, dia nyampe di 80 km per jam. Masuk gigi 4. Gua nggak pakai power mode atau nggak pakai eco mode, jadi ini masih apa ya, netral kali ya. 2500 RPM itu dia hampir 95 km per jam. Pengen tahu 100 km per jamnya? Kurang lebih di 2700 RPM. Kita masukin 100 km per jam di gigi 5, 2200 RPM-an ya. Di 2200 RPM-an kurang lebih ya, beda-beda tipis lah ya. Kalau gua baca di brosurnya itu, dia si torsi matic-nya itu untuk torsi maksimal yang manual ada di 2800, kalau yang matic dia lebih rendah ada di 2600. Jadi putarannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Untuk yang matic ada di bawah yang manual. RPM untuk di mesin diesel ini sendiri pasti teman-teman juga udah pada tahu lah ya. Dia cuman punya 6000 RPM di takometernya. Beda dengan yang bensin. Yang bensin kalau misalkan lu lihat Avanza punya 7000 RPM.
kayak Toyota Yaris dia punya sampai 8.000 rpm. Untuk di Honda sendiri kayak Brio, Mobilio, Jazz dia punya sampai di takometernya dia punya sampai di 8.000 rpm. Jadi untuk red line-nya dia 4.600 rpm udah mulai merah. Keunggulan Matic yaitu dia punya putaran rpm-nya lebih rendah, apalagi kalau lagi dipakai tol. Untuk tipe manual sendiri menurut gua ya masih banyak yang fanatik lah ya. Dia ada juga yang belum bisa move on dengan transmisi Matic, ada juga yang fanatik terhadap transmisi manual. Kemudian dia juga mungkin biasa mobilisasi di jalanan yang nggak sesuai daripada umumnya. Dia biasa lewatin jalanan yang nanjak, terjal, kemudian jalanan yang berkerikil dan lain sebagainya. Otomatis si manual transmisi ini dia bikin lebih pede dibandingkan dengan pakai automatic transmission. Nah, karena jalanan di Indonesia itu bineka tunggal ika, nggak melulu jalanan tol yang landai-landai, nggak melulu dengan jalanan yang turunan dan tanjakan yang biasa-biasa aja. Tapi kalau teman-teman main ke tempat-tempat yang daerah-daerah pedalaman, pasti nemuin jalanan yang terjal dengan trek-trek yang harus manual gitu untuk bikin pede si pengemudi. Buat teman-teman yang punya dengan Innova Reborn pengalaman memakai, merawat, boleh ceritain suka dukanya apa, dan overall ini nyaman. Siapa bilang pakai diesel manual nggak enak? Enak kok, serius ya. Oke teman-teman, segitu aja impresi berkendara dari Garasi Mobil Bekas. Gua Muhammad Fahri, izin pamit. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe kalau belum, share ke teman-teman kalian, komentar untuk kita nambahin jaringan silaturahmi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.